Di ujung kampung Ciburial ada sebuah kampung kecil yang jarang dilewati orang setelah maghrib. Warga menyebutnya Kampung Angker. Bukan karena banyak rumah kosong, melainkan karena satu sumur tua di tengah kebun bambu yang konon menyimpan suara. Setiap malam Jumat, suara perempuan menangis terdengar dari arah sumur itu. Orang-orang kampung punya aturan sederhana. Jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu dari kebun bambu setelah jam 10 malam. Arga baru pindah ke kampung itu setelah ibunya meninggal. Ia tinggal di rumah peninggalan kakeknya, rumah kayu tua dengan lantai yang selalu berderit meski tidak ada orang berjalan. Malam pertama, Arga mendengar suara ketukan dari bawah lantai. Tok, 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 ia mengira tikus. Malam kedua, suara itu berubah jadi seperti seseorang menggaruk papan kayu dari bawah rumah. Kreet, kreet. Ketika ia bertanya pada tetangga, seorang nenek hanya berkata pelan. Kalau malam dengar suara bawah rumah, jangan dijawab. Arga mulai sulit tidur. Setiap pukul 11 malam, anjing-anjing kampung menggonggong bersamaan ke arah kebun bambu. Lalu suatu malam listrik padam. Gelap total. Hanya suara jangkrik dan angin. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari luar rumah. Arga, pelan, serak. Ia membeku. Arga, buka pintunya. Suara itu mirip ibunya. Jantungnya berdetak keras. Tangannya hampir membuka kait pintu ketika ia teringat ucapan warga, jangan menoleh, jangan menjawab. Suara itu berubah menjadi tangisan. Lalu, ketukan muncul dari bawah lantai. Tok, 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 kali ini lebih keras. Seolah ada seseorang merangkak di bawah rumahnya. Arga mundur perlahan sambil menahan napas. Lantai kayu di ruang tengah mulai menonjol ke atas. Krek, krek, sebuah tangan hitam penuh lumpur muncul dari celah papan. Disusul bau busuk seperti bangkai basah. Arga panik dan lari ke kamar, mengunci pintu, lalu bersembunyi di sudut sambil membaca doa seingatnya. Di luar kamar terdengar suara langkah menyeret. Sret, sret, berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi. Lalu suara ibunya terdengar lagi. Arga, ibu kedinginan. Tangisan pelan mengikuti. Air mata Arga jatuh. Ia hampir membuka pintu. Namun kemudian ia sadar. Ibunya sudah meninggal 3 bulan lalu. Brak, pintu kamarnya digedor keras. Kayu tua retak sedikit demi sedikit. Dari bawah celah pintu muncul air hitam pekat seperti lumpur rawa. Dan di balik pintu, terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan. Lihat kami, lihat kami, lihat kami. Arga menutup mata rapat-rapat sampai azan subuh terdengar dari surau kampung. Semua suara mendadak hilang. Ketika matahari terbit, ia memberanikan diri membuka pintu. Rumah kembali normal. Tidak ada lumpur. Tidak ada bekas gedoran. Namun di lantai ruang tengah, ada jejak tangan hitam mengarah ke kamarnya. Hari itu Arga mendatangi sesepuh kampung. Dari lelaki tua itu ia mengetahui sesuatu yang membuat darahnya dingin. Puluhan tahun lalu, saat banjir besar melanda kampung, banyak warga tenggelam di sumur tua dekat kebun bambu. Mayat mereka tak pernah ditemukan. Dan rumah Arga, dibangun tepat di atas aliran bawah tanah yang terhubung ke sumur itu. Sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi mendengar suara ibunya. Tapi setiap malam Jumat, tepat pukul 11, selalu ada ketukan pelan dari bawah lantai. Tok, 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 seolah sesuatu di bawah rumah masih menunggu dibukakan pintu. Minggu berikutnya hujan turun tanpa henti di kampung Ciburial. Kabut menggantung rendah di antara kebun bambu, membuat kampung terlihat seperti tertelan asap putih. Warga mulai menutup jendela lebih awal. Bahkan suara anak-anak yang biasa bermain di sore hari menghilang sebelum maghrib. Arga mencoba mengabaikan semua kejadian malam itu. Ia memaku ulang lantai ruang tengah. Menabur garam di sudut. Rumah seperti saran sesepuh kampung. Ia bahkan tidur sambil menyalakan lampu dan radio. Tapi malam Jumat datang lagi. Pukul 10.47. Radio mendadak berdesis. Krursyah. Lalu terdengar suara orang berbisik di sela siaran. Turun. Arga mematikan radio cepat-cepat. Jam dinding berhenti berdetak. Sunyi. Kemudian, tok, 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 ketukan dari bawah lantai kembali terdengar. Lebih pelan.
Lebih dekat, seolah tepat di bawah kursinya. Arga berdiri perlahan sambil menggenggam senter. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah jadi penasaran. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di bawah rumah itu. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel salah satu papan lantai menggunakan linggis tua. Krek! Bau tanah basah langsung menyembur keluar. Di bawah lantai ternyata ada rongga sempit seperti terowongan lumpur. Dan di sana, ada sesuatu bergerak. Senter Arga menyorot sesosok perempuan duduk membungkuk di bawah rumah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kulitnya pucat kebiruan seperti mayat terendam air. Gaunnya lusuh penuh lumpur hitam. Perempuan itu diam, tidak bergerak. Arga mundur ketakutan. Namun perlahan kepala perempuan itu terangkat. Rambut basahnya tersibak sedikit. Dan Arga melihat, wajah itu mirip ibunya. Arga, bisiknya lirih. Air mata menetes dari mata perempuan itu. Ayo bantu ibu keluar. Suara itu begitu nyata, begitu sedih. Arga gemetar hebat. Logikanya mengatakan itu bukan ibunya. Tapi hatinya mulai goyah. Perempuan itu mengangkat tangan pelan. Jarinya hitam dan membusuk. Tolong, dingin. Lalu tiba-tiba dari dalam terowongan muncul tangan-tangan lain. Puluhan. Semua berlumpur. Semua meraih ke arah lubang lantai. Dan suara tangisan mulai memenuhi bawah rumah. Tangisan laki-laki, perempuan, anak kecil. Mereka semua berbisik bersamaan. Tarik kami keluar. Senter Arga berkedip-kedip. Dalam cahaya redup itu, ia melihat wajah-wajah pucat bermunculan dari gelap terowongan. Mata mereka kosong. Mulut mereka dipenuhi air hitam. Salah satu dari mereka tersenyum. Lalu berkata, "Kamu tinggal di rumah kami." Brak, papan lantai di belakang Arga mendadak terbuka sendiri. Tangan hitam keluar dan mencengkeram pergelangan kakinya. Arga menjerit. Tubuhnya ditarik menuju lubang. Kuku-kuku tajam menggores lantai kayu. Ia meraih meja, mencoba bertahan, sementara suara-suara di bawah rumah berubah menjadi tawa keras bercampur tangisan. "Turun bersama kami. Turun. Turun." Di tengah kepanikan, Arga teringat sesuatu yang diberikan sesepuh kampung, sebuah kain kecil berisi ayat-ayat doa. Dengan sisa tenaga, ia mengambil kain itu dari sakunya lalu melemparkannya ke dalam lubang. Seketika, jeritan menggelegar dari bawah rumah. Tangan-tangan itu melepaskannya. Angin dingin berputar kencang di dalam rumah. Lampu menyala sendiri. Dan semua suara hilang begitu saja. Sunyi total. Arga terbaring gemetar di lantai sampai pagi. Ketika matahari terbit, ia memberanikan diri melihat ke bawah rumah sekali lagi. Terowongan itu masih ada. Tapi sekarang, dinding tanahnya dipenuhi bekas telapak tangan. Seolah banyak orang mencoba memanjat keluar semalaman. Dan di ujung gelap terowongan, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik. Belum selesai. Sejak malam itu, Arga tidak pernah tidur nyenyak lagi di rumah tua peninggalan kakeknya di kampung Ciburial. Setiap memejamkan mata, ia bermimpi berada di dalam terowongan berlumpur di bawah rumah. Air hitam setinggi dada. Bau anyir memenuhi udara. Dan jauh di depan, selalu ada sosok perempuan berdiri membelakanginya. Ibunya, atau sesuatu yang menyerupai ibunya. Mimpi itu selalu berakhir sama. Perempuan itu menoleh perlahan. Dan wajahnya kosong tanpa mata. 3 hari kemudian, sesepuh kampung datang ke rumah. Arga membawa sebuah lampu minyak tua. Namanya Pak Wirta. Wajahnya pucat sejak mendengar cerita tentang terowongan bawah rumah. "Sumurnya sudah bangun lagi," katanya pelan. Arga mengernyit. Maksudnya, Pak Wirta menatap lantai rumah lama sekali sebelum menjawab. Yang tenggelam dulu bukan cuma warga kampung. Malam mulai turun ketika Pak Wirta akhirnya bercerita. Puluhan tahun lalu, saat banjir besar melanda kampung, warga berlindung di sekitar sumur tua dekat kebun bambu. Tapi tanah di sekitar sumur longsor. Banyak orang terseret ke bawah bersama lumpur dan arus air bawah tanah. Namun ada satu hal yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Sebelum banjir terjadi, ada ritual terlarang di kampung itu. Seorang dukun meminta tumbal agar sumber air kampung tidak kering. Dan tumbal itu adalah seorang perempuan hamil.
Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa perempuan itu? Tanyanya lirih. Pak Wirta tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan foto Tua Kusam dari sakunya. Foto hitam putih keluarga. Di sana ada seorang perempuan muda berdiri di depan rumah yang sama. Wajahnya sangat mirip Ibu Arga. Itu nenekmu. Dunia Arga seperti berhenti sesaat. Nenek, Pak Wirta mengangguk pelan. Ia dikorbankan hidup-hidup ke sumur. Angin malam mendadak bertiup keras. Lampu minyak berkedip. Dan dari bawah lantai, terdengar suara tawa pelan. Hehehehe. Arga langsung berdiri. Lantai rumah bergetar halus. Tok, tok, tok. Kali ini ketukannya terdengar dari semua arah. Dari bawah meja, dari dapur, dari kamar, bahkan dari dalam dinding rumah. Pak Wirta mendadak pucat. Mereka tahu kita bicara. Brak, pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk membawa bau lumpur busuk. Di luar rumah, hujan turun deras. Dan di tengah halaman, berdiri puluhan sosok manusia pucat. Diam, memandangi rumah. Tubuh mereka basah kuyup penuh lumpur hitam. Sebagian tidak punya mata, sebagian mulutnya robek sampai telinga. Dan di paling depan, berdiri perempuan yang menyerupai Ibu Arga. Ia tersenyum perlahan. Arga, Pak Wirta langsung membaca doa keras-keras sambil menyalakan dupa dari kantongnya. Sosok-sosok di halaman mulai bergerak mendekat. Pelan, tidak berjalan, melainkan seperti meluncur di atas tanah. Lampu rumah mati total, gelap. Hanya cahaya petir sesekali menyambar dari luar. Dalam kilatan cahaya itu, Arga melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Lantai rumah mulai basah. Air hitam keluar dari celah-celah papan kayu. Naik perlahan sampai mata kaki. Dan dari dalam air itu, muncul wajah-wajah manusia. Mereka membuka mulut lebar-lebar seperti sedang tenggelam. Tangan-tangan pucat mulai keluar dari air dan mencengkeram kaki Arga. Pak Wirta berteriak, kalau mau semua selesai, sumurnya harus ditutup sebelum tengah malam. Tutup bagaimana? Dengan darah keturunan terakhir, Arga langsung menatap Pak Wirta. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa bersalah. Kamu satu-satunya garis keluarga perempuan itu yang masih hidup. Belum sempat Arga menjawab. DUAAARRR. Suara ledakan keras terdengar dari belakang rumah. Dinding kayu jebol dari luar. Puluhan tangan berlumpur masuk bersamaan. Dan sosok perempuan mirip ibunya mulai masuk perlahan sambil tersenyum terlalu lebar. Pulanglah, Arga. Hujan turun semakin deras di kampung Ciburial. Arga berdiri gemetar di depan sumur tua, sementara tubuh Pak Wirta yang sudah remuk jatuh perlahan ke lumpur. Bau darah bercampur air busuk memenuhi udara. Makhluk dari sumur itu terus bergerak. Puluhan tubuh manusia menyatu di badannya saling meronta seperti masih hidup. Tangan-tangan pucat keluar dari daging hitamnya, mencakar udara sambil menangis. Namun perhatian Arga tertuju pada dasar sumur. Pintu kayu raksasa itu. Pintu tua, berlapis rantai besi hitam. Dan sesuatu di baliknya, sedang menghantam dari dalam. DUUMM. DUUMM. Setiap benturan membuat tanah bergetar. Makhluk itu membuka mulut-mulutnya bersamaan. Bukakan. Arga mundur selangkah. Apa itu? Tiba-tiba suara lirih terdengar dari salah satu wajah di tubuh monster itu. Wajah ibunya. Jangan dibuka. Air mata hitam mengalir di pipinya. Mereka semua cuma penjaga. Belum selesai bicara, wajah itu menjerit kesakitan lalu tenggelam kembali ke daging hitam makhluk tersebut. Makhluk itu marah. Tubuhnya membesar. Tangan-tangan baru mulai tumbuh dari punggungnya. Dan dari dalam sumur terdengar suara lain. Bukan tangisan. Bukan bisikan. Melainkan suara sangat berat, seperti sesuatu raksasa bernapas di bawah tanah. Hah! Arga merasa dadanya sesak hanya dengan mendengarnya. Lalu ingatannya mendadak dipenuhi kilasan aneh. Ia melihat perempuan hamil di rantai. Melihat warga kampung membawa obor. Melihat seseorang didorong masuk ke sumur sambil menjerit. Dan di dasar sumur, ada pintu itu. Ternyata pintu tersebut sudah ada bahkan sebelum kampung dibangun. Warga dulu tidak mengorbankan manusia untuk meminta air. Mereka melakukannya untuk menjaga sesuatu tetap tertutup.
Arga terjatuh sambil memegangi kepala. Makhluk itu mendekat perlahan. Keturunan darah penjaga, katanya dengan suara ratusan orang. Bukalah pintunya, dan semua penderitaan selesai. Rantai-rantai di dasar sumur mulai retak sendiri. CRAAK. CRAAK. Dari celah pintu muncul cairan hitam pekat seperti minyak. Lalu sebuah mata raksasa terbuka di balik celah itu. Mata merah gelap, tidak berkedip, menatap langsung ke Arga. Seketika semua suara di sekitar hilang. Hanya ada bisikan di kepala Arga. Bebaskan aku. Arga memejamkan mata kuat-kuat. Tapi bisikan itu semakin keras. Aku bisa menghidupkan ibumu kembali. Tubuh Arga membeku. Makhluk di depan sumur mulai tersenyum. Wajah ibunya muncul lagi dari tumpukan daging. Kali ini tampak normal, hangat, lembut, persis seperti dulu. Arga, katanya sambil menangis. Ibu kesepian. Air mata Arga jatuh. Tangannya gemetar menggenggam pisau berkarat pemberian Pak Wirta. Di satu sisi ia tahu semua itu mungkin tipuan. Namun suara ibunya terlalu nyata. Rantai pintu kembali retak. DUAARRR. Salah satu rantai putus. Dari dalam sumur keluar tangan raksasa hitam penuh mata. Tangan itu merayap ke dinding sumur perlahan. Tanah di seluruh kampung mulai bergetar hebat. Dari kejauhan terdengar warga menjerit. Rumah-rumah mulai roboh. Dan dari arah kebun bambu muncul ratusan sosok berlumpur berjalan menuju sumur. Mereka semua berkata bersamaan. Penjaganya harus memilih. Arga menatap pisau di tangannya. Lalu menatap wajah ibunya sekali lagi. Ibu, perempuan itu tersenyum. Namun di detik berikutnya, wajahnya berubah ketakutan. Jangan percaya dia, teriaknya. Terlambat. Bisikan dari dalam sumur sudah memenuhi kepala Arga. Dan perlahan, tangannya mulai bergerak sendiri menuju rantai terakhir di pintu itu.